pagi adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar dengan kalian semua? Baik, Ibu. Oke, puji Tuhan. Kabar kalian baik-baik ya. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita membawa doa. Sebelum itu, dipersilakan kepada adik-adik yang mau membawa doa. Ibu. Oke, baik. Silakan Adik Fitri. Oke, Ibu dan teman semua, belum kita mulai kita pada pagi hari ini, itu kita perlu ya izin doa, meyakinkan kita masih. Semoga kegiatan kita pada ini bisa jalan lancar. Mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Adik Fitri yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum baik, kita akan memasuki pada pembahasan materi. Di sini Ibu akan membawakan satu materi. Nah, di sini Ibu akan membawakan satu materi dengan tema teman dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sebelum Ibu membahas materi ini, mungkin ada yang sudah mengenal Ibu atau belum? Belum, Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Elawasti Bani, biasa dipanggil Ibu Ela. Nah, tadi materi yang Ibu sebutkan juga mungkin pada slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama itu belajar kelompok. Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar, serta dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran. Di sini ada para peneliti yang bernama Hamalik dalam buku karangannya berjudul yaitu Psikologi Belajar dan Mengajar. Dalam buku karangannya ini menjelaskan bahwa belajar kelompok adalah suatu cara belajar yang dilaksanakan dalam suatu proses kelompok. Dan setiap para anggota kelompok di mana mereka saling berhubungan, berpartisipasi, serta berkomunikasi yang baik. Dan juga memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan bersama. Pada slide yang berikut,
Nah, di sini ada beberapa, yaitu proses kelompok memiliki karakteristik atau segi-segi relasi, interaksi, partisipasi, kontribusi, afeksi, dan dinamika. Menurut Hamalik, proses kelompok memiliki beberapa karakteristik. Di antara lainnya yaitu di mana tiap individu berhubungan satu sama lain, dan juga ada setiap individu saling mempengaruhi, saling memberikan sumbangan pikiran, dan memberikan individu ikut aktif dalam memberikan pendapat dalam pembagian tugas. Yang kedua, belajar kelompok. Belajar kelompok juga dikatakan masih bisa menyediakan kesempatan kepada para anggota untuk mempelajari secara berpartisipasi, secara afektif. Belajar juga bisa menjadi anggota yang baik dengan cara berdiskusi, menenangkan kepemimpinan, menenangkan ketegangan-ketegangan, menghimpun pemikiran, menerima pimpinan, serta bekerja sama demi kebaikan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini yaitu didasarkan beberapa tata kerja demokratis dalam rangka penyaluran pendapat, penyelesaian konflik, dan pembuatan keputusan. Pada slide yang berikut, ini masih menurut pendapat Hamalik, belajar kelompok menurut penilaian secara berkesinambungan terhadap kegiatan kelompok memiliki kemajuan yang dicapai dan hasil yang telah diproses, serta apakah kelompok telah bekerja sama dengan baik. Belajar kelompok juga hendaknya mendorong partisipasi para anggota, bekerja secara efisien dan menjadi perubahan yang konsisten pada perilaku individu. Pada slide yang berikut, di sini ada beberapa menurut sumber, yaitu tujuannya akan diadakan belajar kelompok. Tujuan belajar adalah untuk memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki para siswa, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan beberapa kemampuan dalam diri mereka masing-masing. Para siswa juga dapat membantu menilai kemampuan dari dalam diri sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini tujuan dari belajar kelompok sendiri adalah di mana adanya perlu mengembangkan secara berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam bersosialisasi maupun komunikasi. Pada slide yang berikut, ada salah satu cara belajar efisien. Nah, cara belajar efisien di sini di mana agar para anggota kelompok belajar menjadi efisien, maka salah satunya di mana kita harus memilih yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok, di mana terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dengan begitu, anggota tidak terlalu banyak dan tidak diharapkan lebih fokus dalam berdiskusi. Setelah berkumpul secara bergilir dan ditetapkan sebagai pemimpin kelompok yang akan mengatur diskusi dan kepada siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi. Dalam memberikan pemahaman kepada anggota, di sini semua dapat berpartisipasi aktif dalam belajar kelompok. Salah satunya yaitu mengusahakan penyesuaian waktu dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Pada slide berikut, yaitu di mana kelompok memiliki tujuan tertentu yang sekaligus menjadi tujuan anggota. Setiap individu akan bertanggung jawab dan memberikan sumbangan tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Ada beberapa proses pendapat dan pengalaman dalam kelompok. Pada slide yang berikut, di sini ada beberapa tips, yaitu yang bisa bekerja sama dengan baik saat diberikan tugas kelompok, baik dengan teman yang malas atau
sikap acuh. Yang pertama tuh membuat kesepakatan dan konsekuensi secara bersama. Dalam hal ini merupakan hal yang penting untuk setiap siswa lakukan sebelum mulai mengerjakan tugas kelompok. Dan tujuan yang akan dibuat dalam kesepakatan ini adalah di mana setiap anggota kelompok berkomitmen untuk mau mengerjakan tugasnya dengan benar dan tepat. Yang kedua, ajak berdiskusi secara intensif. Sebelum kita mengeksekusi apa saja yang perlu kita kerjakan dalam tugas kelompok, ajaklah semua anggota kelompok berdiskusi. Dan diskusi ini bertujuan agar semua anggota kelompok mengerti dengan tugas apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, membagi-bagi tugas dengan adil. Membagi tugas dengan adil dalam tugas kelompok akan mempermudah pekerjaan para siswa. Jadi, di sini tidak perlu mengerjakan semua tugas sendiri. Dan hal ini juga membuat tugas kelompok menjadi lebih cepat selesai. Yang keempat, pilih waktu yang tepat untuk diskusi atau mengerjakan tugas. Salah satunya di mana terkadang teman yang suka malas dan acuh ini sering beralasan jika diajak berdiskusi atau mengerjakan tugas. Nah, salah satunya memilih waktu yang tepat bagi para anggota kelompok untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas secara bersama. Yang kelima, jangan ragu untuk memberikan konsekuensi. Apabila semua usaha untuk membuat teman kamu yang malas dan acuh ingin mengerjakan tugasnya tetapi tidak berhasil, jangan ragu untuk memberikan konsekuensi sesuai kesepakatan. Pada slide yang berikut, ya, mungkin sekian dan terima kasih dari materi yang Ibu bawakan pada hari ini. Mungkin ada saran atau masukan dari adik-adik sekalian, Ibu persilakan. Baik, dari saya Ibu. Ya, silakan adik Elizabeth. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masukan dari saya di sini, ketika menjelaskan materi, mungkin Ibu harus menanyakan kepada audiens, apakah materi yang Ibu sudah berikan itu audiens dapat memahami atau belum. Mungkin itu saja dari saya Ibu, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh adik Elizabeth. Materi yang Ibu bawakan sudah pas dan juga Ibu kurang menjelaskan sedikit tentang pembahasan yang tadi Ibu bawakan. Mungkin itu saja. Apakah masih ada lagi dari adik-adik yang lain? Ibu persilakan. Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan Ibu pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, Ibu persilakan.
Saya Ibu. Ya, silakan adik Elizabeth. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan. Sampai di sini saja materi yang Ibu bawakan. Dan semoga materi yang Ibu bawakan pada hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Pada awal kegiatan ini, kita mengawalinya dengan doa, dan pada penutupan kegiatan ini kita mengawalinya lagi dengan doa. Mungkin kepada adik-adik, siapa yang mau membawakan kita dalam doa, Ibu persilakan. Saya, Ibu. Oke, baik. Kepada adik Baik. namanya, Ibu persilakan. Terima kasih, Ibu. Saya akan memimpin doa. Nah, sebelumnya saya akan membawa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya, yaitu Islam. Berdoa menurut kepercayaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat kami ambil hikmahnya dan dapat kami terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Ramania yang sudah membawa kita dalam doa. Mungkin setelah berakhirnya kegiatan kita pada pagi hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Terima kasih juga, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih,